Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Belajar Ngoding. Di video kali ini saya ingin melanjutkan aplikasi kasir kita guys ya. Tapi belum membuat transaksi pembelian. Kali ini kita akan membuatnya itu adalah membuat atau mengaktifkan ya fungsi sort di tabel ya. Jadi kan kalau di tabel yang sekarang ketika kita klik kolomnya, biasanya kan kalau di Excel misalnya, dia kan berubah ya, eee, tampilan sortnya misalnya dari A ke Z. Enggak, kalau di Excel ada fungsi tersendiri-sendiri, tapi misalnya di aplikasi yang udah jadi pada umumnya misalnya, ketika dia berisikan A, kolom A, sampai kolom Z gitu, kita klik, dia nanti datanya yang tadinya A sampai Z, kita klik dia berubah menjadi Z ke A gitu ya. Begitu juga untuk yang nomor 1 sampai 100 kita klik, dia berubah jadi 100 ke 1. Mungkin penampakan kurang lebih seperti ini. Kita contoh di Task Manager ini. Ini kan dia berantakan ya. Kalau kita klik ini, dia bakal urut dari A. Nih, ini abaikan yang hapus nih, yang ini nih. Dari A sampai Z yang ke bawah. Terus kita klik, dia akan berkebalikannya gitu ya. Nah, di aplikasi kita akan kita aktifkan fungsi sort ini. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini saya ingin buatnya di form produk ya. Tapi di form yang lainnya akan saya buat, cuman nggak saya record. Di sini saya kasih contoh aja di satu form. Nih, sebenarnya codingan simpelnya itu ada untuk mengaktifkan sort ini. Codingnya kayak gini, tabel data ini ya guys ya. Nama variable name-nya ini tabel. Terus kita panggil itu adalah set auto create row sorter. Nah, boolean isiannya itu kita isi dengan true. Terus kita tes run. Oke, di form product. Nah, ini. Cuman kalau misalnya codingan kayak gitu doang, dia hanya bekerja di kolom yang berisikan karakter ya atau string. Contoh itu barcode. Barcode ini isinya string, walaupun isinya angka-angka, tapi tipe datanya itu string. Terus nama produk juga string, nama kategori. Nah, kalau dia berisikan ID atau nomor, dia nggak berfungsinya aneh. Nih ya, contoh, nih ya, saya klik. Nah, dia jadinya seperti ini guys ya. Dia bukan nih, kalau normal kan 1 sampai 25. Harusnya kan ketika kita klik sort, dia berubah jadi 25, 24 sampai 1 di bawah. Nah, kalau ini dia 110, 11, 12. Karena dia masih ngedeteksi ini itu string ya, bukan angka atau integer. Tapi kalau misalnya barcode, nah dia urut nih guys ini. Ini 12 sampai 36, kita klik 36 sampai 12. Begitu juga nama produk, kita klik A sampai W, kita klik lagi W sampai A. Terus kalau ada kategori juga dia masih belum sesuai gini. Kalau nama kategori sesuai juga sudah sesuai karena dia bersihkan karakter atau string ya. Nah, kalau harga sebenarnya ini kan ada koma ya, ada titik. Nah, itu nanti fungsi sortnya ini kita akan menghilangkan koma dan titik ini 20 di belakang komanya, sehingga dia hanya berisikan angka harga polosan, lalu kita panggil fungsi sortnya gitu. Kalau kayak gini dia nggak bekerja guys. Kalau kalau kita klik, nah dia ya ngedeteksinya masih string guys ya, karena ada koma, ada 100, ada titik gitu ya. Nih kan harusnya nih kita awal kan harga tertinggi itu misalnya berapa ya, ini 250 ya, harusnya kan kita klik
harga tertingginya tuh di atas, harga terendah di bawah. Nah, ini dia masih berantakan, belum sesuai. Kalau stok juga sama, nanti kita ubah dari stok tertinggi, stok rendah, begitu juga ID supplier. Kalau nama supplier ya karena dia bersih karakter, dia berfungsi normal. Oke guys, kita ke codingannya sekarang. Nah, di sini kita bisa pakai ini, cuman kita nggak pakai ini. Ini kita hapus saja. Dan di sini saya buat metode baru, properties, karena mau saya gabungkan semua fungsi-fungsi yang mengatur JTable tersebut, kayak pengaturan lebar kolom, alignment kolom gitu ya. Tabel properties gini. Nah, terus kita masukkan aja nih semua. Look, kalau layout ini kan bukan tabel ya, jadi nggak kita gabungkan. Oke, gini. Selanjutnya di sini saya buat lagi set tabel sort gini kali ya. Teman-teman bebas namai fungsi metodenya. Tabel sort, pastikan nama tabel sort itu belum ada di ini ya, tabel sort bawaan. Dan kalau misalnya ada, oke, belum ada, nanti ya jadi nabrak metodenya. Oke, gini ya. Nah, tadi kan cara pertama yang kayak tadi ya, set atau row sorter. Nah, cara kedua kita pakai fungsi yang lain, itu ada namanya tabel row sorter, kurang lebih gini. Kontrol spasi. Nah, ini tabel row sorter. Terus kita masukin gitu tabel model. Ini kita import otomatis ya. Nih, tabel model dan tabel row sorter. Setelah di sini kita namain menjadi sorter gini aja ya. Terus kita new tabel row sorter. Oke, gini. Lalu kita panggil tabel datanya set rows, mana ya? Oh, ini row sorter ini. Nah, kalau ini dijalankan, dia caranya maksudnya fungsi yang aktif tuh kayak yang tadi, yang codingan tabel data set auto row sorter doang. Nih, wait, kok 0 isinya? Tabel model load data. Oke, sorry, kayaknya ada yang skip di sini. Di sorter ini kita masukin tabel model ini gini. Saya udah deklarasikan ya tabel model ini. Cuman kalau misalnya teman-teman codingannya nggak kayak saya kan sendiri kan, untuk tabel model sendiri itu saya ada class tersendiri nih ya, terpisah. Nah, kalau teman-teman codingannya di 1 G-frame gitu ya, kurang lebih mungkin kayak gini. Nah, ini di sini kan saya metodenya itu fungsi-fungsi CRUD-nya itu di dalam 1 G-frame semua ngumpul. Contoh get data ini, kita panggil tabel modelnya, dimana tabelnya itu size-nya di sini kayak gini. Akhirnya ya kita tinggal panggil ini doang. Nah, kalau codingannya kayak gini, berarti yang dimasukkan di si tabel model ini itu bukan yang kayak gini berarti ya. Berarti itu adalah model yang ini. Gitu ya. Oke. Dan di sini karena codingan saya gini, jadi ya kurang lebih seperti ini codingannya. Kita tes run dulu. Nah, gini ya. Nah, untuk codingan ini itu kurang lebih sama. Kalau dia berisi karakter, dia bakal sesuai nih ya, A sampai W, begitu juga kebalikannya. Nah, kalau yang angka dia masih nggak sesuai ya. Oke, jadi kita langsung rombak aja. Nah, di sini kita sudah ada objek sorter,
kita tinggal panggil aja sorter gini, baru kita itu import ini set comparator ini guys. Lalu kita tentuin kolom berapa atau indeks berapa yang mau kita sesuaikan. Yang pasti tadi kolom pertama ya, indeks 0 berarti gini. Terus kita panggil itu adalah komparator. Ini komparator titik. Nah, comparing kok nggak ada. Bentar, kita import dulu coba ya. Komparator, import dulu ya, Java util comparator. Nah, kalau sudah terimport ini kita titik. Nah, ada nih comparing cat. Ini di sini ada macam-macam isinya. Karena tadi kan untuk kolom nomor dia kan angkanya nggak banyak ya. Nah, itu kita pakainya in, comparing in gini. Tapi kalau misalnya dia harga, nah tadi kan ada harga ya, kita pakainya double. Terus kalau dia mungkin angkanya banyak banget di nomor urut tapi angkanya banyak banget, kita pakainya long. Nah, cuman di sini saya pakainya integer aja. Ini comparing integer, terus objek ini, terus kita asumsikan dia sebagai integer. Ini guys, baru gini seharusnya comparing in nggak mau ya. Wait, sorry, bukan ini 0 apa? Oh, tadi tulis. Oh, pakainya, oh sorry guys, bukan 0. Ini tadi nulisnya oh. Nah gini, kita tes ya. Produk kita langsung tes di sini. Nah, dia jadi benar ya, sortingnya dari 1 sampai 25. Kita klik 25 ke 1. Dan ini kita harus setting ke semua kolom yang berisikan angka ya. Ini kan kolom 1 indeks 0 berarti 0 1 2 3 ya, 4 5 6 7 3 6 7. Nah, 3 6 7 3 6 7. Oke, kita tes projectnya dulu. Ini oke, aman. Di sini dia emang harus klik dulu biar muncul ya guys ya. Oke, untuk ID kategori kita klik. Nah, benar ya, dia dari yang dua-duanya di bawah menjadi di atas. Kalau stok ini harga stok tertinggi, stok terendah, ID supplier 125 gitu. Nah, kalau harga nih, harga berapa tuh kolom Korea? 0 1 2 3 4 5, kolom kelima ya. Coba nih saya selipkan di tengah-tengah 5. Kita klik. Nah, langsung error deh guys. Nih, error ya. Karena ini bukan integer. Nah, jadi kita harus mengubah menjadi double. Nah, ini double. Terus ini juga kita ubah ke double. Nah, ini saya ubah gini aja. Ini double titik parse double. Terus kita panggil O-nya titik toString gini. Nah, tadi kan ada koma dan titik ya. Nah, itu kita ubah juga. Kita replace, kita panggil replace. Ini replace, dan pertama itu koma, yang kedua adalah titik. Ini guys. Sorry, titiknya nggak perlu ditulis ya, kayak gini aja. Sudah benar sih kayak gini. Cuman 0 yang O yang di belakang kita hapus. Nah, sudah. Kita tes apakah berfungsi. Oke, kita cek, kita klik. Harga terendah 15.000, harga tertinggi 250.000, kita klik.
Nah, bener ya, dia jadi harga terendah, terbesar, ya gitulah ya. Oke, berarti udah normal sih. Cuman di sini selain fungsi sort untuk, kolom yang berisikan angka dan karakter, untuk integer ini atau karakter ini dia bisa kita gunakan juga di tanggal ya. Ini kan ada tanggal nih. Nah, ini tadi udah saya masukin fungsinya. Dia bakal ngurut kayak tanggal pertama kali di input transaksi, kita klik, dia jadi ini ya 29, dia berurut sampai tanggal terakhir saya input. Begitu juga dengan yang kita klik lagi, dia menjadi tanggal terakhir di input mengurut ke tanggal terakhir, tanggal pertama kali di input di tabel kita, di kolom kita kali ini. Kurang lebih kayak gini nih. Nah, ini saya pakai gini dong. Nah, cuman kan ini cuman berfungsi untuk tadi yang dia bernilai karakter ya, sorry ya, bukan bernilai angka atau integer. Ini karakter dia berfungsi normal nih, terus tanggal dia juga ikut ya nih, 29 bulan 7 urut dia 29 1 2 8. Tapi kalau yang angka kayak gini itu harus kita custom seperti ini ya. Terus apa lagi ya, kalau ini ya, bayar diskon kembali harga, itu kita pakainya yang ini gitu. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang lagi nyari tutorial cara sorting di Jetable NetBeans. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.